Ya, saudaraku, Shalom Aleichem. Anda melihat saya mengenakan batik Papua dan saya mengenakan noken. Oleh karena itu, renungan kali ini saya berikan judul Noken, yang didasari dari kitab Nabi Yesaya, pasal 46 ayat yang keempat. Saudaraku, noken adalah tas tradisional dari Papua. Biasanya noken ini dirajut dari serat-serat tanaman dan menjadi pekerjaan tangan dari enang-enang atau dari mama-mama dari Papua. Tas ini multifungsi, bisa digunakan untuk apa saja, bahkan untuk membawa barang yang ringan ataupun barang yang berat. Bahkan bisa juga untuk membawa seorang anak yang digendong. Jikalau barang itu berat, maka akan ditaruh di punggung, tetapi talinya akan ditaruh di kepala dari ibu-ibu yang membawa. Kalau biasanya bapak memakai noken ini biasanya hanya untuk barang yang kecil, tetapi barang-barang yang berat atau besar biasanya mama-mama yang membawa atau ibu-ibu yang membawa. Nah, serat kayu atau tanaman yang dipilih adalah serat dari tanaman kayu manduam atau jenis tanaman nawa atau juga anggrek hutan Papua. Sebegitu kuatnya, sebegitu multifungsinya, sampai kemudian di tanggal 4 Desember 2012 UNESCO mengakui noken ini sebagai warisan kebudayaan dunia. Nah, sehingga noken ini sekarang sudah dikenal di seluruh dunia. Nah, ketika beberapa saat yang lalu saya ikut pelayanan bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia di daerah Bovendigul, saya berjumpa dengan seorang mama-mama, seorang ibu-ibu yang menggendong anak dengan noken. Nah, renungan ini akan membahas ke situ, saudaraku. Jadi saya melihat anak yang tidur pulas digendong oleh mamanya di dalam noken. Saya bertanya, "Mama dari mana?" Ternyata jarak rumahnya sangat jauh, harus melewati hutan terlebih dahulu. Dan rupanya dari rumah menuju ke tempat pertemuan itu, si anak tertidur pulas digendong dalam noken tersebut. Saudaraku, saya membayangkan bahwa sayalah yang ada di dalam noken tersebut. Tertidur pulas, tenang, aman, berserah. Dan tentu bukan digendong oleh mama-mama tadi, tetapi digendong oleh Tuhan. Ya, di tengah-tengah tantangan kehidupan dunia ini, di tengah-tengah berbagai macam persoalan dunia ini, seringkali kita mengalami keputusasaan. Seringkali kita merasa lemah, merasa lelah. Bahkan rasanya tungkai kita, kaki kita lunglai, tidak mampu lagi melanjutkan langkah. Tetapi bersyukur kita memiliki Allah yang bersedia menggendong kita. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat disebutkan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya itu kehilangan semangat. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu kalah sebelum bertanding. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita maju terus. Sehingga ketika Tuhan melihat kita lemah, kita putus asa, Tuhan siap untuk menggendong kita. Bahkan sampai masa putih rambut kita. Kalau dulu Tuhan menggendong Israel, maka sekarang Tuhan bersedia menggendong saudara dan saya. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi ini, ketika tantangan hidup makin berat, Tuhan siap meletakkan kita di dalam noken kasih karunia Tuhan dan menggendong kita untuk maju, menggendong kita sampai ke tujuan. Oleh karena itu,
jangan patah semangat, jangan hilang semangat, berani untuk maju. Di dalam situasi atau di dalam masa Advent ini, kita pun berusaha untuk meneguhkan hati menyambut kedatangan Tuhan di dalam pelukan kasih karunia Allah. Bahkan di dalam noken kasih Allah, kita dibawa oleh Tuhan untuk menyambut Sang Kristus. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kemanapun Tuhan siap menggendong kami, bahkan sampai dengan putih rambut kami. Bahkan kami pun dapat membayangkan Engkau meletakkan kami di dalam noken kasih karunia-Mu yang Engkau bawa menuju damai sejahtera. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin.